Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, selamat berjumpa lagi dengan saya pada video yang ketiga. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dalam video yang ketiga ini, saya akan mencoba men-share atau membagikan sebuah faidah yang saya kasih judul Sholat Sunnat Hajat yang sangat ampuh untuk berbagai macam kebutuhan dunia dan akhirat. Namun sebelum saya melanjutkan membaca tentang faidah ini, bagi yang belum subscribe, dimohon keikhlasan untuk subscribe. Semoga channel ini menjadi channel dakwah yang barokah. Like juga, bunyikan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau dirasa bermanfaat, share juga ke teman-teman. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua dunia dan akhirat. Sahabat YouTube yang saya hormati, seperti biasa, dalam menyampaikan satu faidah, saya akan bacakan dulu sumber aslinya dengan tujuan tiada lain supaya sahabat-sahabat yang mau mengamalkan lebih mantap dalam mengamalkannya, lebih besar kepercayaannya. Kali ini saya akan mengambil sebuah faidah tentang salat sunat hajat yang sangat ampuh. Saya ambil dari kitab yang bernama Kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar yang disusun atau dikarang oleh Sayyidi Muhammad Haqqin Nazili rahimahullah. Semoga menjadi manfaat bagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama akan saya bacakan seperti biasa. Insya Allah nanti akan saya simpulkan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Nukila, dinukil atau diambil, minad duril mangsur, dari kitab Duril Mangsur, bi isnadin lil imam As-Suyuti, karangan al imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu, wa bi isnadihi jeung kalawan sanadna hadis ila Ibni Abbas ka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala ngadawu Ibnu Abbas, qala parantos ngadawu saha Rasulullah kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya faidah ini diambil oleh Sayyidi Muhammad Haqqi An-Nazili dari sebuah kitab yang bernama Durul Mangsur yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, yang mana Imam Jalaluddin ini merupakan ulama besar, banyak sekali karangannya yang sangat masyhur, antara lain Tafsir Jalalain yang dikarang berdua bersama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ada juga dalam kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Ashbah wan Nadhair, kitab Al-Jami'us Shaghir, kitab Ar-Rahmah fit Tibi wal Hikmah, dan lain sebagainya. Kata beliau, man kana lahu 'indallahi hajatun, siapa orang yang punya hajat sama Allah Subhanahu wa taala, falyakum wal yatawadda wudu'an jadidan, maka hendaknya dia wudu. Kalau belum punya wudu ya wudu biasa, kalau udah punya wudu lagi ya jadidan, artinya nurun ala nurin, setelah wudu lagi lah. Thumma yaqumu fi mawdi'in la yarahu ahadun, kalaulah ada, carilah tempat yang sepi, yang tidak banyak orang, mungkin supaya hatinya lebih khusyuk. Tapi kalau memang sulit untuk mencari tempat yang sepi, tidak apa-apa di tempat ramai juga, di masjid juga atau mushola juga. Kalau ada mungkin di kamar sendiri.
fal yusalli arba'a raka'atin bitaslimatin wahidatin. Kemudian dia lakukan salat sunat 4 rakaat dengan 1 kali salam. Jadi setelah rakaat kedua terus lagi ketiga dan keempat 1 kali salam. Apa yang dibacanya? Tsumma yaqra'u fi awwali raka'atin suratal Fatihah marratan wa qul huwallahu ahad 10 marrat. Pada rakaat pertama bacalah Fatihah 1 kali, kemudian surat Ikhlas sebanyak 10 kali. Wa fir rakaati tsaniyati jeung dina rakaat nu kadua alhamdulillah macakan surat Fatihah marratan kalawan sakali, wa qul huwallahu ahad 20 marratan, baca quluhu 20 kali. Wa fir rakaati tsalitsah alhamdulillah marratan wa qul huwallahu ahad 30 marratan. Rakaat yang ketiga Fatihahnya 1 kali, kemudian membaca quluhunya 30 kali. Wa fir raka'atir rabi'ati lan ing dalam rakaat yang keempat alhamdulillah marratan wa qul huwallahu ahad 40 marratan. Bacalah Fatihah 1 kali, quluhunya 40 kali. Jadi salat sunat hajatnya begini. Pertama kita wudhu dulu, kemudian kalaulah ada cari tempat yang sepi biar lebih tenang pikirannya. Kemudian kita setelah menghadap kiblat kita niat usolli sunnatal hajati arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala Allahu akbar. Biasa usolli sunnatal hajati arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala Allahu akbar. Atau kalau sulit untuk melafadzkan dengan bahasa Arab, cukup ketika kita baca Allahu Akbar, kita getarkan dalam hati, kita ucapkan dalam hati, gerenteskeun ku hate, niat aku salat sunat hajat sebanyak 4 rakaat karena Allah. Itu cukup. Setelah kita berniat, kemudian kita setelah takbiratul ihram, kita kemudian membaca Fatihah 1 kali. Pada rakaat pertama, quluhunya 10 kali. Rakaat kedua, Fatihahnya 1 kali, quluhunya 20 kali. Rakaat ketiga, Fatihahnya 1 kali, quluhunya 30 kali. Rakaat keempat, Fatihah 1 kali, kemudian qulhunya 40 kali. Jadi 4 rakaat tadi bitaslimatin wahidatin, dibuat 1 salaman saja. Itu caranya. Kemudian setelah salam, fa idza faragha minas shalah, setelah selesai salat yang 4 rakaat tadi, qabla ayyatakallama bikalamil adamiyyin, sebelum berbicara apa-apa tentang omongan biasa, yaqra'u qul huwallahu ahad 50 marratan, bacalah surat qulhu kembali 50 kali. Wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam 50 marratan, baca juga salawat kepada baginda Nabi sebanyak 50 kali. Wa yastaghfiru 50 marratan, baca juga istighfar sebanyak 50 kali. Wa yaqulu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 50 marratan, baca juga la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 50 kali. Jadi setelah salam baca dulu quluhu sebanyak 50 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca salawat kepada baginda Nabi 50 kali juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian baca lagi istighfar 50 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mangga boleh? Kemudian baca lagi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 50 kali juga. Summa yas'alullaha ta'ala hajatahu. Summa yas'alu lajeng geramen tak si jalmi Allah ka Allah hajatahu kana hajatna si jami. Setelah selesai semua itu salat 4 rakaat, bacaan setelah salamnya sudah, kemudian berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah apa saja hajat kita. Mau urusan dunia, banyak rezeki, umpama cepat punya rumah, umpamanya cepat punya pekerjaan, umpamanya, atau urusan akhirat, ingin diampuni dosa, ingin husnul khatimah dan lain sebagainya, manfaat ilmu, silakan kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana faidahnya ini kata muallif, kata Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, fa in kana alaihi dainun qadahu Allah taala. Andaikan dia orang tadi punya utang, qadahu Allah taala, maka Allah akan bayarkan utangnya. Maksudnya Allah mudahkan jalan rizki untuk orang tadi sehingga utangnya cepat terbayar. Atau Allah lembutkan orang yang mengutangkannya untuk membebaskannya atau menunggukannya, mengimhalkannya, nyarante kenana, sangkan nanti dibayar setelah punya saja. Bisa saja tuh dia seperti itu. Kan kadang ada orang tanya, Kang, pengen doa deh supaya yang punya utang tidak nagih terus, mau dibayar tapi mungkin nanti setelah saya punya. Ini bisa digunakan surat hajat seperti ini. Wa in kana faqiran aghnahullah, andaikan pengamal salat hajat ini orang fakir, aghnahullahu taala, maka Allah akan menyugihkan, ngabengharkeun Allah ka eta jalmi. Wa in kana ghariban raddahu an gurbatihi, dia sedang tersesat di negeri orang, ingin pulang tak tahu jalan, ingin pulang tak punya biaya untuk pulangnya, cobalah lakukan salat hajat ini. Allah akan mengembalikan dia ke kampung halamannya dengan selamat. Wa in kana alaihi minadz-dzunub ma qad balagu ananas sama, andaikan dia punya perasaan banyak dosa sama Allah, summa astaghfara rabbahu yaghfirullahu, maka Allah akan mengampuni dosa orang tadi. Dengan salat hajat seperti ini, dengan memperbanyak istighfar. Bahkan fa illam yakun lahu waladun fayas'alullah ayarzuqahu razzaqahullah. Andaikan ada orang yang tidak punya keturunan, orang ingin punya anak, punya keturunan, tapi Allah tidak atau belum mengasih keturunan, cobalah amalkan, dawamkan surat hajat ini, maka insya Allah Allah akan beri keturunan untuk orang tadi. Wa in da'ahu ajaballahu ta'ala du'ahu. Wa in da'a jeung lamun ngadoa si jamihu ka Allah, ajaba mangka bakal ngaijabah, akan mengijabah sapa Allah Ta'ala du'aahu kana doana si jami. Andaikan dia memohon sama Allah, maka Allah akan mengabulkan hajat orang tadi dengan wasilah salat sunat hajat yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga bermanfaat hadirin sekalian. Amalkanlah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan akan ijabahnya Allah. Kemudian juga lakukan secara istiqomah, artinya jangan sampai cuma 1 kali 2 kali seminggu, tapi terus mudawamah, terus istiqomah, dawam, dikerjakan seterus menerus. Kalau masih ada waktu, misalnya kita kerjakan tengah malam atau menjelang waktu sahur, setelah mengamalkan ini paling lama setengah jam, masih ada waktu tersisa, ada baiknya kita tambah dengan doa-doa yang lain. Misalnya baca Yasin 4 kali, baca surat Nabi sebanyak 100 atau 1000 kali, banyak istighfar juga 100 atau 1000 kali. Insya Allah akan Allah mudahkan urusan kita. Allah akan hilangkan semua kesulitan dalam kehidupan ini. Kita harus ingat, kita harus yakin, yang mengatur kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha segala-galanya. Kita dianjurkan oleh Allah untuk berdoa. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku,
maka aku akan mengijabah kepada kalian semua. Barangkali ada sahabat yang ingin tahu juga amalan-amalan yang lainnya, silakan cari di video channel saya yang bernama Syiar Islam. Di video pertama ada ijazah tentang sholawat Syajaratun Nuqud. Di video kedua juga ada tentang keagungan, kedahsyatan faidah sholawat Jibril untuk menambah amalan setelah salat sunat hajat ini. Hadirin sahabat YouTube yang saya hormati, yang saya muliakan, sebagai video ketiga saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah akan nanti saya buatkan lagi video yang keempat dengan faidah yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua dunia akhirat. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, dimohon keikhlasan subscribe. Semoga menjadi lahan dakwah yang barokah. Like juga, share juga. Semoga menjadi ilmu manfaat bagi kita semua dunia akhirat. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.